Legenda Jihad Kubur Padi cerita keramat dari daerah Pagaran Tapah Darussalam. Di tengah hamparan sawah yang membentang luas dan subur, di sebuah desa tenang yang bernama Pagaran Tapah Darussalam, hidup seorang pria misterius yang hingga kini masih menjadi buah bibir masyarakat. Pria itu kini dikenal dengan sebutan Jihad Kubur Padi, nama yang mengandung makna dalam dan penuh aura mistis. Dalam bahasa masyarakat setempat, Jihad berarti keramat, kubur adalah makam, dan padi mewakili sawah atau hasil bumi yang menjadi lambang kehidupan dan rezeki. Maka Jihad Kubur Padi adalah sebutan untuk seorang tokoh yang dimakamkan di tengah ladangnya sendiri, yang dipercaya memiliki ilmu spiritual tinggi dan membawa keberkahan yang luar biasa bagi alam sekitar. Tak ada yang tahu pasti nama aslinya. Beberapa menyebutnya Tuan Tua dari Kota Hitam, karena beliau datang dari sebuah negeri yang oleh warga disebut Kota Intan. Tempat yang hanya sedikit diketahui orang. Kota itu diyakini sebagai tempat orang-orang berilmu tinggi, penuh rahasia dan dikelilingi kabut keheningan. Beliau datang seorang diri, mengenakan jubah lusuh namun wajahnya tenang dan penuh wibawa. Kepada kepala desa waktu itu, ia hanya berkata, "Aku ingin tinggal di tanah ini. Jika diperkenankan, izinkan aku menggarap sebidang sawah. Aku tak meminta lebih, hanya ladang dan damai." Karena sikapnya yang sopan dan tidak menuntut macam-macam, penduduk menyambutnya. Ia diberi sepetak lahan di pinggiran desa. Sejak saat itu ia tinggal sendiri, membangun pondok kecil dari bambu dan mulai mengolah tanahnya. Rahasia di ladang padi musim tanam pertama, orang-orang mulai heran. Tanah yang sebelumnya gersang berubah menjadi ladang hijau yang luar biasa suburnya. Daun-daun padinya tebal dan mengilap, batang-batangnya kokoh dan bulir padinya besar-besar seolah disiram berkah langit. Saat musim panen tiba, hasil panennya melimpah, 2 kali lipat dari petani lain. Tidak hanya sekali, tapi terjadi berulang kali. Bahkan di saat petani lain gagal panen karena hama atau kekeringan, sawah miliknya tetap makmur. Desas-desus pun mulai beredar. Ada yang bilang dia punya ilmu ladang hidup. Ada yang percaya ia berbicara dengan roh tanah. Dan banyak yang menyebutkan bahwa ia memiliki mustika merah delima, sebuah batu bertuah yang dipercaya bisa memanggil rezeki dari dalam bumi. Namun Datuk tidak pernah menyombongkan diri. Setiap panen ia selalu membagi-bagikan sebagian hasilnya kepada warga miskin. Ia tidak pernah menjual padinya ke kota atau memperkaya diri. Hidupnya sederhana, cukup dengan apa yang ia tanam sendiri. Pertanda aneh dan kematian yang tak biasa. Suatu hari, langit desa mendadak berubah muram. Matahari tertutup mendung tapi tidak turun hujan. Angin sejuk bertiup tak seperti biasa. Beberapa warga merasa gelisah tanpa sebab. Hari itu beliau sering memanen padinya seorang diri. Ia terlihat lelah namun tersenyum. Dari kejauhan warga melihat ia sempat duduk